Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Homeschooling Taman Sekar Bandung. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Iya. Aku Aisyah Salmandia, bisa dipanggil Aisyah, dari homeschooler SMP kelas 9. Ya, perkenalkan saya Witri, ibu beranak 3 yang sekolah. Jadi podcast kali ini kita akan membahas tentang bekal makan dari rumah. Cerita dong Kak tentang bekal makan dari rumah tuh kayak gimana sih? Sebenarnya bekal sekolah itu tidak hanya untuk uang aja ya. Biasanya sih anak-anak sekarang bekalnya mana gitu. Mereka itu pasti berpikirnya tentang uang kan ya. Sebenarnya enggak juga. Bekal itu ya adalah di mana bekalnya itu yang disiapkan oleh orang tua, dari makan siang, terus snack time-nya sampai nanti pas pulang pun itu sebenarnya harus ada. Kenapa harus ada? Itu banyak keuntungannya atau kelebihannya dari perbekalan anak sekolah itu. Banyak sekali keuntungannya. Karena anak saya tidak dikasih uang, jadi saya setiap hari pasti memberi bekal untuk mereka. Jadi menyiapkan bekal mereka pagi-pagi sampai menyiapkan untuk snack time-nya, menyiapkan untuk makan siangnya, dan banyak lagi yang harus disiapkan. Keuntungannya apa tuh Kak? Keuntungannya satu ya, lebih hemat. Ya. Yang paling utama sih lebih sehat ya, karena sekarang udah tahu Biar bisa milih juga. Iya, biar bisa milih juga. Terus mereka juga kan tidak semua makanan yang mereka suka itu, mereka yang tidak suka itu kita juga tahu kalau sebagai orang tua kan. Jadi kita tahu apa sih yang harus mereka bekalin apa sih gitu. Nah, selain itu juga, selain keuntungan itu, selain tadi hemat, kedua itu lebih sehat sebenarnya kalau bekal dari rumah itu. Tidak banyak pecin kan ya. Iya. Pecin itu enak tapi ya gimana gitu. Yang kedua juga bisa mengurangi karbohidrat dalam tubuh anak kita gitu. Sekarang banyak yang jajanan-jajanan yang di sekolah-sekolah itu kayak yang goreng-gorengan, pecin-pecinan nggak sehat juga. Terus yang ketiga itu, yang keempat yang berikutnya ya, yang keempat itu anak itu lebih bisa memanage waktu gitu. Selain anaknya, orang tuanya pun bisa memanage waktunya gitu. Dimana nanti harus bangun untuk menyiapkan bekal itu jam berapa sih? Terus mereka juga ketika makan itu tidak habis dengan mengantri untuk jajan gitu. Iya. Terus tidak harus ngantri, waktunya habis buat ngantri, makannya tidak kenyang, bikin anak-anak itu tidak kenyang gitu. Atau nanti keburu masuk kelas lagi. Iya, keburu masuk kelas lagi. Terus yang kelima juga manfaat yang berikutnya itu banyak juga yang bikin orang itu ke arah lebih memanage bekal-bekalnya itu, makanan sehatnya itu benar-benar terpenuhi. Kayak kita harus bawa bekalnya itu apa ya? Oh, karbohidratnya ada, sayurnya ada, proteinnya semuanya ada ya. Sampai minum susunya juga kita siapkan gitu dan lain sebagainya gitu. Ada suka dukanya nggak sih pas lagi Suka buat? dukanya banyak sekali ya. Dukanya dulu ya. Dukanya itu ketika kalau udah bangun kesiangan, terus banyak juga yang belum disiapkan. Iya. Ya aduh apa aja Jadi gitu riweuh. ya. Jadi riweuh gitu. Pagi-pagi tuh riweuh, belum ngebangunin, belum buat sarapannya gitu, belum riweuh deh kalau misalnya udah bangun kesiangan. Ada Kalau yang sukanya itu ya karena lebih asik gitu. Kalau menyiapkan bekal makanan buat anak-anak itu suatu kesenangan tersendiri. Jadi oh iya, ini bekal anak-anak. Sampai kalau Kak Witri kalau misalnya lagi seru pasti difotoin, dibuat status. Dan itu ternyata tidak hanya bukan pamer ya, kesenangan sendiri buat memperlihatkan isi bekal anak sendiri ya, tapi ternyata itu untuk inspirasi teman-teman anak-anak Kak Witri. Oh iya ya, itu bekalnya pakai itu ya, enak ya gitu ya. Nanti mau bikin deh gitu. Sampai ada banyak-banyak temen ketika Kak Witri bikin status itu, resepnya apa sih gitu. Itu kepo. Ya, jadi mereka tuh, kita saling tukar informasi tentang bekal anak-anak kita gitu. Salah satunya itu gitu. Seru juga ya. Iya, seru banget. Terus
Kalau misalnya pas lagi buat bekal tuh ada nggak sih yang kayak paling susah gitu? Paling susah kemarin sih sebenarnya cerita lucu. Jadi Kak Witri pengen ngebekelin anak Kak Witri itu soto Betawi. Soto Betawi lumayan lah. Tapi waktunya tuh sebenarnya dan kebetulan anak-anak Kak Witri itu tidak pilih-pilih makanan. Jadi mereka itu mau Semua sayuran diterima, ya. semua diterima, dan sayuran mau sayuran sama ada proteinnya cuma 2 macam pun mereka pasti terima gitu. Dan kemarin itu nggak tahu kenapa pengen bawain soto Betawi gitu, bikin dulu lah. Dan itu telat ternyata pas nganterin makanan tuh. Jadi jam harusnya tuh paling lambat nganterin makanan itu kalau misalnya nganterin biar anget-anget itu jam 12. Ini jam 12:30 baru nganterin, dan mereka tuh pada gini semua. Lemes. Dan mereka pada nanya ke penjaga, udah nganterin makanan belum uminya gitu ya, belum Cici gitu ya, pas ya iya pas ya mereka itu yang dukanya gitu ya. Aduh iya, nanti lagi nggak boleh telat. Nah salah satunya memanage waktu itu salah satunya gitu ya. Terus kalau yang paling mudah adalah bikin mereka paling Mi mau tahu digoreng aja request mereka. Mi mau tahu digoreng aja, kalau enggak Mi mau nugget sama rumput laut. Kan kalau rumput laut tinggal ini ya, dikasih aja rumput laut, nugget, udah deh gitu, cuma gitu. Dan itu yang paling mudah kalau membuat bekal anak-anak gitu. Lebih suka di requestin gitu apa kayak ngeide sendiri? Kalau lagi banyak ide sih lebih baik bikin sendiri gitu. Tapi kalau sudah nggak ada ide, ayo dong mau makan apa tuh? Akhirnya nanya juga. Tapi pernah nggak sih Kak kayak ngebekalin tapi nggak habis? Alhamdulillah kalau anak-anak Kak Witri alhamdulillah habis semua gitu. Itu sih sebenarnya salah satu kesukaan kenapa membekali anak-anak itu, salah satunya ketika makanan habis itu kayak wah suka dianya gitu. Kesenangan tersendiri gitu. Makananku, masakanku ternyata disukai sama anak-anak gitu. Nih orang tua yang dinonton juga bisa ngeinspirasi. Terus juga kalau misalnya anak Kak Witri nonton juga kayak wah aku dibahas gitu. Iya bener. Dibahas tentang bekal mereka gitu ya. Ya udah deh, kayak gitu aja podcast kali ini. Semoga bisa ngeinspirasi penonton. Terus gimana Kak? Ya bekal untuk anak itu sangat baik. Apalagi sekarang kan banyak yang berhubungan dengan anak-anak yang terkena penyakit gula ya. Oh iya. Itu salah satunya pun dari minuman-minuman kemasan-kemasan yang ada di penjual-penjual jajanan itu. Ya kalau misalnya dengan bekal anak, membekali anak dari rumah, insya Allah sehat sih gitu. Karena kita juga yang ngatur. Iya, kita yang ngatur semuanya. Ya udah deh, sampai segitu dulu aja. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Iya.